sih. Waktu itu masih ada, kita punya konsumen-konsumen yang setia ke Holly. Terus berjalan semakin lama ya terasa lah. Tapi kita nggak tetap diam. Ada konsepan baru yang diterapkan, ada yang deliver order free ongkir, pembayar, ada order dari via HP waktu itu. Gimana caranya lah tetap bisa ada di situ kan, banyak pegawai juga yang hidupnya tergantung sama Holly. Gitu. Waktu itu Pak, di situ gimana caranya lah. Ya, terus gini Mas Rendra, waktu pandemi awal kan saya lihat di YouTube ya, viral ya, terus jenengan itu sampai berusaha untuk mencari tanda kutip ya orang pintar untuk berusaha untuk kafenya tetap eksis lah. Itu awalnya gimana Mas biar masyarakat itu? Kalau gini, awalnya saya taunya dari YouTube juga ya. Kalau masalah orang spiritual gitu, taunya dari YouTube. Kenalnya di mana? Kenalnya dari YouTube. Saya nggak kenal sama namanya siapa? Gus Idris. Itu saya nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba saya lihat YouTube setelah sholat subuh, kok ada Gus Idris di Sidoarjo. Waktu itu hari itu juga pun saya samperin, minta tolong. Saya mikirnya kenapa nih tempat kok banyak pengunjung tanda kutip sering dilihatin yang nggak jelas. Tapi namanya orang usaha ya, diusahakan gimana caranya tetap eksis lah. Betul. Gitu. Terus begini Mas Rendra, waktu jenengan berkunjung ke Sidoarjo itu datangi langsung yang bersangkutan Gus Idris itu menjanjikan apa ke jenengan? Saya waktu itu gak ada dijanjiin apa-apa ya, cuma saya konsultasi. Terus ini waktu itu ditemuin Mbak siapa ya namanya, Mbak Dinda ya, adminnya Gio. Iya. Itu ditawarin saya bisa Mas kesan, ditawarin ke rumah pembersihan tempat waktu itu langsung di Ketintang ini. Bukan, pembersihan tempat di Cafe Holly. Itu ditawarin langsung, nggak ada gimana ya udah saya iyain. Saya juga berharap tempat saya ya normal. Kalau di normal kayak sebelumnya lah kalau masalah itu. Kalau masalah rezeki itu udah ada yang ngatur. Saya percaya kalau itu. Cuma banyak keluhan dari customer dulunya itu sering kelihatan hal-hal yang kasat mata. Apa Mas Rendra, boleh diceritakan? Kalau itunya saya kurang jelas waktu itu. Ya? Cuma dapat ada bayangan, ada setiap anak kecil waktu itu kesana nangis. Gitu. Itu saya pikir ya, tempat sebelumnya kita kan juga bekas resapannya warga. Ya kasarannya kayak apa ya, resapannya warga, tempatnya barang-barang kayak gitu. Saya pikir dari tempat itu, ternyata katanya Gusnya kiriman gitu. Tapi kalau saya kan nggak paham tentang itu. Paham, berarti sama kayak. Terus begini Mas Rendra, setelah sampean mengundang ya tim Gio sama Gus Idrisnya itu datang itu dibebankan biaya berapa Mas? Nggak apa-apa, jujur aja. Kalau masalah biaya itu sukarela sih itu Pak. Sukarela ya? Sukarela, kita mau ngasih berapanya sukarela itu. Waktu itu Mas? Waktu itu berapa ya kira-kira? Waktu itu kan masih ingat kan maksudnya? Saya semua keluarkan tuh kurang lebih ada lah, lupa saya itu. Anak-anak yang suruh saya ngasih. Kira-kira aja nggak apa-apa Mas Rendra. Kira-kira 1.500 mungkin itu. 1.500.000 ya. Semua ya manggil krunya itu. Manggil kru sama kelasnya saya loh. Saya ngasih 1.500.000-an. Berarti mereka nggak minta. Nggak ada target. Nggak ada target seikhlasnya. Ya? Ini biar diluruskan masyarakat biar. Iya, seikhlasnya. Seikhlasnya berarti. Nah, itu waktu datang malam-malam itu kan banyak krunya Mas Rendra. Selain 1,5 juta itu apalagi yang jenengan keluarin? Apa kayak apa, bantuan apa kayak apa gitu? Wah, iya manggil krunya itu. Manggil kru kelasnya saya loh. Saya ngasih 1.500.000-an. Berarti mereka nggak minta. Nggak ada target. Nggak ada target seikhlasnya. Ya? Nah, ini biar diluruskan masyarakat biar. Iya, seikhlasnya. Seikhlasnya berarti. Nah, itu waktu datang malam-malam itu kan banyak krunya Mas Rendra. Selain 1,5 juta itu apalagi yang jenengan keluarin? Apa kayak apa, bantuan apa kayak apa gitu? Bantuan apa ya? Nggak ada, cuma makan sama snack sama minum aja sih kayak gitu. Kalau masalah yang dimintain yang lain-lain nggak ada. Oh gitu. Nah ini Mas, setelah itu apa yang dirasakan di tempat usaha jenengan setelah dibersihkan sama tim itu? Awalnya sih omset agak naik. Itu kurang lebih seminggu. Terus habis itu katanya pihak Gio kita harus
disuruh ke Malang. Oh, sampean ke Malang? Akhirnya saya ke Malang, ketemu Abah waktu itu. Ketemu? Enggak ketemu yang Bu istrinya, enggak? Bukan, saya ketemu Abah waktu itu. Gitu. Buat katanya buat pemageran, tapi yang saya rasakan ya setelah dari situ ya balik selayaknya normal lagi. Cuma gangguan nggak ada. Gangguan nggak ada, tapi omsetnya tetap ya Mas. Tapi akhir-akhir ini katanya banyak lagi pengunjung yang akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini berarti beberapa yang lalu saat kurang lebih dari sebulan dari pemageran itu. Oh gitu. Berarti omsetnya nggak naik-naik sekali ya Mas? Enggak, kalau naik banget ya enggak. Tetap omsetnya tetap gede secara wajar dulu. Oh, berarti omset jenengan di Holy Cafe itu tetap yang sebelum didatangi ya Mas, sebelum dibersihkan. Sama aja Mas Ian. Oh gitu. Enggak ada perubahan yang signifikan. Ya ada perubahan yang nggak terlalu jauh lah. Nah, setelah dari Malang itu jenengan bayar lagi ya atau gimana? Kita bukan bayar sih, ngasih seikhlasnya sih waktu itu. Seikhlasnya ya. Ngasih seikhlasnya. Mereka juga nggak minta ya? Nggak minta sama sekali. Pembayaran pendaftarannya nggak minta. Nggak minta. Nah. Kita yang ngasih seikhlasnya, tanda terima kasih lah. Iya. Berarti waktu di sana Mas Renda juga bayar lagi ya? Bukan bayar, ngasih seikhlasnya. Ngasih ya. Oh, anggap aja sedekah katanya buat pembangunan pondok. Pondoknya. Iya, saya. Oke, baik. Saya pikirnya kan buat amal. Setelah dari situ ada nggak ya pihak dari sana yang hubungi jenengan untuk continue? Oh nggak pernah dianjurin buat continue kayak gitu, nggak ada. Sama sekali, berarti dibiarkan sampai sekarang ya? Dibiarkan, kalau saya nggak konsultasi, nggak telepon ya dibiarin ya? Dibiarin. Saya nggak berharap, nggak terlalu bergantung kayak gitu. Saya nggak terlalu bergantung sih kayak masalah kayak gitu sih Pak. Berjalan lah kalau tetap lah kayak gitu. Berjalan apa adanya aja. Artinya rame, apalagi pandemi kita mau minta rame kan nggak mungkin lah. Iya, terus gini Mas, saya ini menampung dari masyarakat ya. Itu ternyata Gus itu semua yang didatangkan ke jenengan itu mediatornya itu settingan semua, bohong-bohongan. Dari mulai kesurupan, dari mulai menarik itu bohong-bohongan semua. Nah, ini Mas Renda sebagai mewakili masyarakat ya yang pernah didatangi ya, yang pernah dibersihkan. Itu gimana perasaannya? Kalau satu masalah kesurupan sebelumnya saya nggak ada basic dan nggak tahu menau tentang masalah spiritual kayak gitu. Kalau masalah dia kesurupan kayak gimana saya nggak tahu. Itu beneran apa enggak? Betul. Soalnya tujuan saya cuma pingin aura tempat saya kebuka lagi. Maksudnya auranya lebih kayak dia kalau awalnya kebuka gitu. Lah kayak gitu. Soalnya terlihat katanya banyak orang kelihatan suram waktu itu. Ada katanya ada orang salah satu pengunjung bilang ada yang katanya punya indra nggak tahu indra lebih katanya ada emang iya di depan kirimannya orang. Saya nggak terlalu ambil pusing kalau masalah itu, cuma masalah settingan apa nggak saya kurang paham masalah itu. Tapi setidaknya Mas Indra sudah ikhlas ya, enggak? Saya nggak ada pikiran kemana, saya ikhlas. Cuman kecewanya nggak ada respon feedback dari mereka ya? Bukan masalah feedback, maksudnya feedback dari apa yang mereka datang terus katanya Mas ini udah enakan, udah nggak ada semua saya bagerin. Iya. Berapa dari itu emang berapa minggu? 2 minggu lah. Naik 2 minggu aja habis itu ya kembali lagi auranya yang nggak enak gitu ya. Gitu. Awal 2 minggu jalan enak ternyata gitu. Saya nggak paham, makanya dari situ udah stop, saya nggak mau pakai ituan. Lillahi ta'ala aja kita jalanin. Terus waktu itu saya lihat Mbak siapa itu yang kalau Mbak Dinda itu ditampar vlog itu iya dari efek apa ya, dari keluh kesah dari customer. Terus bukan customer aja, waktu itu ada tenan di situ kan, ada orang jualan juga. Itu dari karyawan katanya tiap malam setelah tutupnya hall itu banyak suara-suara yang tanda kutip lah itu. Saking banyaknya tampungan kayak gitu, kita juga namanya orang usaha pingin dapat income. Kalau diganggu kayak gitu gimana rasanya? Betul. Emosional yang terlalu berlebihan, benernya kayak gitu. Iya. Di sisi lain dia yang dirasuki nganggep yang ganggu kita. Ya gimana respon kita? Iya. Itu gak sebulan, 2 bulan, 3 bulan loh yang kita rasakan. Itu hampir saya rasakan 9 bulan. Di situ ya Mas? Kayak gitu terus. Sampai sekarang? Sekarang iya. Tapi sekarang udah saya nggak ambil pusing lah. Iya. Ini pandemi, saya mikirnya positif aja. Mungkin keadaan pandemi kayak gini. Iya betul. Itu aja.
Ya, terakhir ini Mas Iya. Mas Rendra, sebelum kita bahas konsep yang lebih unik lagi ya. Saya minta kejujurannya Mas Rendra ya, Iya. dari hati lubuk yang paling dalam, bilang iya atau tidak. Iya. Itu hak jenengan untuk menyampaikan opini ya mengenai dukun atau mengenai ulama settingan kayak gitu ya. Itu menurut Mas Rendra itu meresahkan masyarakat atau membodohi publik atau enggak? Kalau satu, kalau niatnya orang datang ke dukun, ke kiai, tujuannya kan baik. Satu, pasti ada tujuan. Kalau tujuannya kita gimana caranya kita baik, terus setelah itu kita ngerasa dibodohi atau kita juga nggak tahu. Masalah itu kalau meresahkan, iya, meresahkannya dalam artian orang udah berharap bantuan, tetap kita tujuannya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Perantara lah, kasar, lebih tepatnya perantara. Setelah itu nggak ada feedback baik buat kita, ya sudah kita pasrah. Kalau secara sendiri sebenarnya ya pasrah, tapi menjual ayat-ayat Al-Quran itu lebih parah lagi. Iya, apalagi apa menjual ayat-ayat Al-Quran yang dijual itu, aduh, biarlah nanti hukum Allah yang bertindak masalah itu. Kalau kita nggak paham tentang masalah gitu ya mau gimana, Pak? Iya, betul. Mau marah nggak bisa, mau kayak gini nggak bisa, ikhlasin aja biar Allah yang balas semuanya ya. Iya, berarti di sini Mas Rendra sudah mewakili semua korban ya Mas ya. Banyak kok yang korban masuk ke JTV itu, mereka ada yang dirungkut itu bengkel Mas, dibersihin terus nggak tambah apa. Kalau saya sih bukan korban sih Pak, saya tepatnya saya minta tolong buat, saya lagi tegasin lagi ya Pak, saya bukan ngerasa korban. Bukan ya. Saya cuma minta tolong, waktu itu nggak ada feedbacknya. Ada feedbacknya cuma 2 minggu, setelah itu balik normal lagi. Ya suasana nggak enak lagi. Ya sudah gitu. Mungkin waktu itu saya pikirnya ya udah mungkin sampai kayak gini aja pagernya, mungkin jebol apa ya katanya penghalang kayak gitu ya, jebol. Oh ya sudah berarti. Duitnya kurang. Kalau masalah duit saya nggak pernah itu. Saya tujuannya soalnya pingin buat suasana tempat saya auranya kebuka lagi lah. Gitu. Terus terakhir Mas Rendra, waktu Mas Rendra datang ke pos sana itu, saya dengar info disuruh nyanyi Garuda Pancasila atau ayat-ayat yang lagunya itu mirip Garuda Pancasila. Apakah betul Mas? Kalau nyanyi di sub katanya waktu itu iya, cuma nggak tak suruh anak-anak suruh nyanyikan itu. Enggak. Saya apa ini bacaan doa apa sebelum kita buka, apa amalan apa yang kita lakukan sebelum buka, bilangnya suruh nyanyi Garuda Pancasila. Secara logika aja saya kalau hal kayak gitu nggak paham. Kalau secara logika nggak bakal suruh anak-anak kayak gitu, nggak masuk akal lah. Ada unsur apa juga Garuda Pancasila yang di masalah spiritual kayak gitu. Tapi betul ya Mas Rendra, waktu itu Mas Rendra juga dikasih ayat-ayat Quran yang lagunya itu mirip Garuda Pancasila. Bukan ayat Al-Quran, itu emang doa ya? Bukan doa, itu apa? Emang katanya amalan apa bah? Gak usah amalan katanya. Apa yang apa yai? Bilangnya cuma nyanyi Garuda Pancasila aja. Itu dasar yang kuat. Gitu. Dibuat apa bah? Buat ya itu awal buka aja. Oh gitu. Ya sudah, enggak tak suruh anak-anak suruh nyanyi, enggak ada kayak gitu. Pegawainya Mas Rendra enggak disuruh sama sekali ya? Enggak, saya suruh. Berarti Mas Rendra habis logika aja lah Pak. Kalau sekarang kami nyanyi Garuda Pancasila enggak lah. Beda lagi kalau ada amalan yang saya tahu artinya. Kalau Garuda Pancasila emang lagu kebangsaan kita itu. Bukan enggak. Itu lagu Pancasila atau ada doanya di situ? Enggak ada doa. Cuma Arab enggak ada. Bacaan doa enggak ada. Cuma suruh nyanyi Garuda Pancasila. Saya main logika aja sama nalar kok enggak larinya kok enggak, ya sudah enggak saya suruh anak-anak. Saya berusaha ikhtiar sendiri akhirnya dengan keyakinan saya, amalan yang saya punya sendiri. Oh gitu. Berarti dari sana nemui Abayai di Ponpes terus dikasih amalan nyanyi Garuda Pancasila. Mas Rendra nggak ngelakuin ya, nggak nyuruh ke pegawainya enggak ya? Nggak mau. Iya. Enggak lah, nggak usah lah kalau gitu. Itu nggak tahu itu bercandaan apa serius saya nggak tahu. Cuma nggak saya lakuin di tempat saya. Iya, oke. Anak-anak suruh sholat aja lah, itu lebih utama.